Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang kestabilan unsur. Nah, sebelumnya teman-teman untuk siap menyimak materi berikut. Kestabilan unsur itu ada dua jenis. Yang pertama secara kulit, dan yang kedua secara subkulit. Mari kita pelajari bersama apa yang dimaksud dengan kestabilan unsur secara kulit. Jadi, waktu itu kita pernah membuat konfigurasi elektron dengan secara kulit. Jadi ketika elektron valensi atau elektron yang menempati kulit terakhir itu dia itu bernilai 8, maka dia disebut sebagai kestabilan oktet. Artinya elektron valensinya nilainya 8. Sedangkan duplet itu artinya elektron valensinya bernilai 2. Sebagai contoh kita punya unsur-unsur gas mulia. Unsur gas mulia atau golongan 8A dikatakan dia sudah stabil. Kenapa? Karena kalau stabil itu dia sudah inert, sudah tidak bisa berikatan dengan unsur yang lain. Artinya dia sudah stabil, sudah stagnan ya, sudah tidak bisa bereaksi dengan unsur manapun. Nah, ketika kita ngomongin unsur golongan 8, kita tahu anggota golongan 8 kalau Ibu pernah singkat yaitu heboh, negara, Arab, karena, serangan, radon. Dimana di sini nomor atomnya 2, kemudian selisih 8 menjadi 10, selisih 8 lagi 18, kemudian selisih 18 jadi 36, kemudian selisih 18 lagi 54, dan yang terakhir 86. Nah, dimana teman-teman dari salah satu atau beberapa yang akan Ibu maksudkan dengan kestabilan oktet tadi yaitu seperti ini. He itu nomor atomnya 2, jadi dia hanya memiliki 2 buah elektron sehingga konfigurasinya hanya angka 2 saja. Dia disebut sebagai satu-satunya unsur gas mulia yang mempunyai kestabilan secara duplet. Sedangkan Ne misalkan dengan nomor atom 10, dia akan mempunyai kestabilan oktet, yaitu artinya elektron valensinya bernilai 8. Sedangkan duplet tadi elektron valensinya bernilai 2. Satu-satunya unsur sekali lagi yang memiliki kestabilan duplet yaitu hanya helium saja. Kita ambil contoh misalkan Ar. 18 nomor atomnya, berarti konfigurasinya adalah 2, 8, kemudian 8. Kembali lagi kita menemukan elektron valensi sebanyak 8. Artinya dari Ne sampai dengan Rn mempunyai kestabilan secara oktet. Inilah yang disebut dengan kestabilan kulit. Kita menggunakan konfigurasi kulit dan berakhir dengan elektron valensi 8 kalau kestabilannya oktet, 2 kalau kestabilannya secara duplet. Lalu bagaimana dengan kestabilan secara subkulit? Kita ambil misalkan kita punya nomor atom X, nomor atomnya 14. Kita bikin konfigurasi secara subkulit dengan menggunakan aturan Aufbau yang kita singkat waktu kemarin adalah saya, sapi, sapi. Kemudian kita kasih nomor atom 1, 2, 3. P kita mulai dari 2, P yang di sini adalah 3. Kita kasih elektronnya 2, 2 di sini. P-nya 6, totalnya sudah 10, S-nya 2 berarti 3P2. Kita akan membahas yang disebut dengan kestabilan secara subkulit. Nah, untuk kestabilan secara subkulit aturannya adalah apabila elektron itu setengah penuh atau penuh itu dikatakan stabil. Nah, di sini kita punya elektron subkulit 3s2. Kalau kita gambar berarti dia mempunyai satu buah kamar, kemudian P-nya itu ada 3 buah kamar seperti ini, dimana di S itu isinya 2 buah elektron,
Ini elektronnya mengisi kamar sebanyak 2, kemudian elektron 2 ini juga akan mengisi kamar di ruang P. Nah, 3s2, 3p2 ini dikatakan belum stabil secara subkulit, belum stabil. Artinya apa? Karena elektron ada satu buah kamar yang belum terisi elektron. Sekali lagi aturan untuk kestabilan secara subkulit yaitu setengah penuh atau penuh. Nah, karena ini belum penuh ataupun belum setengah penuh, maka dikatakan belum stabil. Lalu bagaimana cara biar dia menjadi stabil? Maka kita melakukan eksitasi dari elektron yang berada di kulit S ini, kita pindahkan, kita eksitasi ke subkulit P. Jadi seperti itu. Artinya supaya stabil berarti 3S-nya menjadi 1 karena elektronnya dipakai oleh P, kemudian P-nya menjadi 3. Dimana dengan 3P3 ini dikatakan sudah stabil secara setengah penuh. Kenapa bisa begitu? Karena kita sama-sama tahu kalau P itu kamarnya ada 3. Kalau dia stabil secara penuh berarti ada 3 pasang elektron. Artinya ada 6 buah elektron yang menempati subkulit P. Berarti kalau setengah penuhnya adalah 3 buah elektron. Contoh yang kestabilan penuh, misalkan kita punya X nomor atom 28. Kita bikin konfigurasi dengan menggunakan saya sapi-sapi sedap. Misal seperti ini, dikasih nomor urut seperti biasa, ini nomor 3, ini nomor 4, P dimulai dari 2, kemudian P lagi di sini nomor 3, D-nya dimulai dari 3. Dah, kita isi misalkan elektronnya di sini 2, kemudian di subkulit S ini 2, P itu 6, kemudian 3 itu 2, kemudian P itu 6, S2. Nah, kita supaya 28 kita hitung elektronnya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20. Supaya 28 maka 3D kita isi angka 8 dan di sini tidak dipakai subkulit P-nya. Nah, pertanyaan Ibu, apakah secara subkulit ini sudah stabil? Maka yang dilihat lagi adalah elektron yang menempati subkulit terakhir. Di sini kita lihat D itu kamarnya 5. Berarti kalau penuh berapa? Kalau penuh 10, berarti ini belum penuh. Tapi kalau setengah penuh berapa? 5. Artinya ini diarahkan untuk menjadi kestabilan yang penuh. Atau kita bisa menggambarkan dengan seperti ini. Di sini adalah 4S dengan elektron 2, berarti kita gambar elektronnya 2. Kemudian D-nya dengan elektron 8, tetapi kamar D itu adalah ada 5. Nah, 8-nya itu akan menempati kamar-kamar yang berjumlah 5. Misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 6, 7, 8. Berarti ada berapa pasang elektron yang belum berpasangan? Ada 2. Artinya kalau dia mau dibikin stabil, maka kamar ini harus terisi penuh dengan elektron. Karena kalau untuk setengah penuh dia sudah berlebihan, maka diarahkan untuk menjadi penuh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengeksitasi elektron di subkulit S yang satu tadi berpasangan menjadi di sini, kemudian yang satu lagi menjadi di sana. Artinya si S ini akan hilang. Kemudian si subkulit D menjadi penuh menjadi 10. 4S2, 3D8 ini dikatakan belum stabil. Sedangkan supaya stabil, maka 4S-nya ini hilang menjadi 3D10. Dengan demikian urutannya jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2-nya hilang, 4S2 hilang lanjut menjadi 3D10. Artinya 3P6, 4S2 hilang dan lanjut menjadi 3D10. Itu yang dikatakan stabil.
Jadi stabilnya itu kita tulis menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P6, kemudian lanjut langsung ke 3D10. Ini dikatakan stabil, sedangkan yang atas tadi belum stabil. Kenapa belum stabil? Karena masih ada dua buah pasang elektron yang belum berpasangan. Seperti itu pengertian kestabilan unsur baik secara kulit maupun subkulit. Sekali lagi, kalau kulit itu ada oktet dan duplet, sedangkan subkulit itu kalau elektron valensi yang menempati di subkulit terakhir kalau enggak penuh, setengah penuh. Seperti itu. Untuk materi kestabilan, mohon kalian tuliskan kestabilan unsur berikut. Artinya kalian kerjakan di buku tugas kalian. Apakah unsur-unsur berikut ini sudah stabil atau belum? Kalau dia belum stabil, maka tolong dicari kestabilannya, baik secara kulit maupun secara subkulit. Yang pertama, X dengan nomor atom 17, kemudian yang kedua X dengan nomor atom 33, kemudian yang ketiga adalah X dengan nomor atom 52. Silahkan dikerjakan 30 soal ini dan kalian kumpulkan kembali ke GC. Nanti kantong tugasnya akan Ibu share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.